peserta seminar proposal penelitian tindakan kelas dan Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia, pada malam hari ini kita akan mengadakan kegiatan seminar proposal penelitian tindakan kelas yang dipresentasikan oleh 5 guru hebat peserta diklat. Nah, untuk memulai, sebelumnya kami minta arahan dulu dari Pak Guru. Saya persilahkan. Ya, baik, Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kita kali ini tujuannya tidak lain hanya kita ingin berbagi terkait dengan progres Bapak dan Ibu dalam menyusun bab 1 sampai bab 3. Nah, progres ini tidak hanya berbagi dari yang sudah yang akan tampil, tapi sekaligus juga pembelajaran bagi teman-teman yang belum tampil atau yang tidak berkesempatan tampil, karena sesungguhnya belajar itu tidak mesti kita harus belajar dari apa yang kita lakukan, namun kita juga bisa belajar dari apapun yang teman-teman lain lakukan. Nah, buat Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan kita hari ini kita akan lakukan secara panel, di mana pada sesi pertama nanti ada 3 penyaji, kemudian di sesi keduanya nanti 2 penyaji. Nah, setelah 3 penyaji pertama menyajikan paparan-paparannya, izinkan nanti kan host juga bisa dimatiin. Siap. Oke. Tunggu dulu Pak Bang, kenapa suara? Silakan diaktifkan ke Pak. Pak Bambang, diaktifkan dulu mic-nya. Bentar, ini hang. Ya, silakan Pak Bambang, silakan. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita akan lakukan secara panel. Di sesi pertama nanti ada 3 penyaji. Setelah sesi pertama ini kita akan coba mengupas sedikit apa yang sudah disajikan oleh teman-teman sekalian, bukan untuk menggurui, tapi sekedar untuk melengkapi atau menyempurnakan, karena sesungguhnya kita paling susah untuk melihat diri sendiri. Yang bisa melihat diri kita hanyalah orang lain. Nah, untuk itulah sesi ini kita manfaatkan untuk penyempurnaan tersebut. Nah, di sesi kedua, nanti akan disajikan oleh 2 orang teman kita secara juga Nah, jika kita masih punya waktu tersisa dan jika teman-teman masih mau sedikit berdiskusi, maka di setelah sesi kedua nanti kita buka forum diskusi terkait dengan mungkin masukan atau mungkin ada satu dan lain hal yang masih dipertanyakan oleh teman-teman yang lainnya. Nah, itu sekilas tentang apa yang akan kita lakukan pada kegiatan malam ini. Mudah-mudahan memberi pencerahan dan memberi kejelasan untuk kegiatan kita selanjutnya. Demikian saya kembalikan pada siapa nih? Saya saja. Oh iya, oke lanjut Pak Mulis. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, malam ini kita telah mendapatkan pencerahan dari Pak Guru, Pak Bambang Setiawan dari Kota Blitar sebagai pembimbing pada kegiatan kita workshop pembuatan laporan PPK. Jadi kegiatan malam ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan workshop jam yang telah kita lakukan. Hari ini insya Allah kita akan mendengarkan 5 penampil pertama dan akan dilanjutkan pada hari Sabtu 5 penampil berikutnya. Untuk tidak membuang waktu Bapak Ibu sekalian, untuk sesi pertama ini, kami persilahkan kepada Ibu Eka Lestari dari SMK Negeri 1 Binjai untuk membawakan proposal yang berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Peserta Didik melalui model pembelajaran blended learning peserta didik kelas 11 di PKM di SMK Negeri 1 Binjai tahun pelajaran 2021-2022. Kepada Ibu Eka Lestari kami persilahkan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Muklis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil
yang saya buat untuk bab 1 sampai bab 3. Nah, adapun judul dari PTK saya adalah peningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik di model pembelajaran blended learning pada mata pelajaran akuntansi perbankan dan keuangan mikro kelas 11 PKM di SMP Negeri 1 Binjai tahun pelajaran 2021-2022. Nah, pendahuluan pada bab 1 yang pertama adalah latar belakang masalah. Kita ketahui bahwasannya pada saat pandemi kali ini virus corona telah masuk ke negara kita. Nah, di sini pemerintah memberikan kebijakan bahwasannya untuk mencegah daripada COVID-19 ataupun virus corona itu adalah tidak dibenarkannya tatap muka, tetapi adanya pembelajaran daring ataupun pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring tersebut bisa kita lakukan guru berada di sekolah dan peserta didik berada di rumah. Nah, ini banyak kita lakukan. Salah satu fitur yang sangat sederhana dilakukan oleh para pendidik itu adalah dengan melalui WhatsApp. Nah, ini salah satu latar belakang kenapa saya menggunakan blended learning untuk sebagai penelitian saya. Ini adalah pada awal pembelajaran jarak jauh, pemerintah Kota Binjai itu memberikan sebuah fitur yang namanya SIGUM, Sistem Informasi Guru Mengajar, di mana fitur tersebut ini adalah diberikan untuk melihat beberapa pendidik dan untuk melihat berapa persentase daripada peserta didik yang hadir. Nah, selama ini aktivitas daripada peserta didik itu makin lama makin menurun. Ini adalah salah satu absensi yang saya berikan. Nah, hambatan yang dihadapi oleh peserta didik yang pertama adalah gawai ataupun pendukung pembelajaran berupa alat seluler berbasis Android, smartphone, laptop, ataupun komputer. Yang kedua adalah jangkauan internet yang kurang baik. Yang ketiga, otomatis kuota internet. Yang keempat, kesadaran akan belajar secara mandiri sangat kecil. Yang kelima, kurang dukungan dari orang tua akibat masalah ekonomi. Yang keenam, materi yang ditampilkan kurang menarik ataupun monoton. Hambatan yang dihadapi pendidik itu yang pertama ketahuan menggunakan teknologi. Yang kedua, materi yang diberikan hanya melalui WhatsApp group saja dan hanya dalam bentuk-bentuk tugas. Yang ketiga, masih menggunakan metode yang lama, yaitu mencatat, merangkum di buku tulis tanpa diberikan beberapa media yang lain. Yang keempat, kurangnya motivasi pendidik untuk peserta didik. Yang kelima, media dan materi yang diberikan tidak menarik minat peserta didik. Upaya yang dilakukan pendidik yaitu dengan menggunakan model pembelajaran blended learning. Menurut Garner dan Oke tahun 2014, pembelajaran blended learning merupakan sebuah lingkungan pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka. Adapun rumusan masalah yang pertama, apakah dengan menggunakan blended learning nampak. Apakah untuk mengetahui menggunakan blended learning meningkatkan keaktifan belajar peserta didik kelas 11 PKM SMK Negeri 1 Binjai? Yang kedua, untuk mengetahui apakah salah. Oke, rumusan masalah yang pertama, apakah dengan menggunakan model blended learning dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik? Yang kedua, apakah dengan menggunakan model blended learning dapat memberikan hasil peserta didik? Yang ketiga, bagaimana gambaran penggunaan model pembelajaran blended learning dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik kelas 11 PKM?
Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui apakah dengan menggunakan blended learning dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui apakah dengan menggunakan model blended learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana gambaran penggunaan model pembelajaran blended learning dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Manfaat penelitian yang pertama bagi pendidik, pendidik dapat memberikan beberapa fitur yang menarik. Yang kedua, pendidik dapat memotivasi peserta didik untuk meningkatkan aktivitas belajar berbasis online. Dan bagi peserta didik dapat termotivasi untuk belajar dengan disuguhkan media pembelajaran yang menarik. Peserta didik dapat melihat dan belajar beberapa fitur berbasis online. Nah, bagi sekolah, pihak sekolah dapat mengkoordinir dan melihat proses pembelajaran secara online dengan laporan dari beberapa pendidik. Yang kedua, pihak sekolah dapat memberikan fasilitas berupa kuota internet kepada peserta didik dan pendidik agar proses pembelajaran berjalan lancar. Bab 2 adalah kajian pustaka. Yang pertama adalah kajian teori. Ini aktivitas belajar menurut Sudirman merupakan aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Menurut Hamalik, aktivitas belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa dengan kegiatan pembelajaran. Nah, aktivitas belajar merupakan proses kegiatan individu, baik fisik atau non-fisik, yang dilakukan guna mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kajian teori, hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian atau pengukuran hasil belajar. Ini kajian teorinya. Banyak ya. Yang menurut Rizal, blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Ton mendefinisikan blended learning sebagai campuran dari teknologi e-learning dan multimedia seperti video streaming, virtual class, animasi, teks online, yang dikomunikasikan dengan bentuk-bentuk tradisional pelatihan di kelas. Sementara Graham menyebutkan blended learning secara lebih sederhana sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Nah, model blended learning terbagi atas 3 menurut Ramsay, yaitu seeking of information, acquisition of information, dan synthesizing of knowledge. Nah, seeking of information ini saya gambarkan yaitu secara mandiri peserta didik mempelajari dan mencari referensi secara online dari berbagai sumber yang terkait. Bisa diambil dari rumah belajar, blog guru, YouTube, ataupun website lainnya. Mencatat sumber referensi yang sudah dibaca dan membuat rangkuman. Sementara yang kedua, acquisition of information, individu peserta didik dapat bergabung dalam forum diskusi secara online melalui grup WhatsApp ataupun classroom untuk menanggapi topik yang telah diposting oleh pendidik. Peserta didik dapat mengkomunikasikan kembali dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya. Adapun beberapa fitur e-learning yang bisa digunakan adalah berupa WhatsApp, Instagram, Twitter, blog, rumah belajar, bisa melalui grup Telegram maupun grup WhatsApp, dan yang terakhir adalah dengan media YouTube channel. Yang ketiga adalah synthesizing information. Peserta didik mengirim hasil diskusi dan simpulan dari informasi yang diperoleh berupa laporan diskusi, bahan persentase, ataupun tugas lainnya. Untuk memberikan penilaian tengah semester maupun ujian akhir semester bisa digunakan beberapa fitur. Yang pertama Google Form, Classroom, Quizzes, maupun live worksheet. Hugay dalam Hints ada 3 model dalam pengembangan pembelajaran blended learning, yaitu model web course, model web-centric course, dan model web-enhanced course. Nah, ada penelitian terdahulu. Ini saya ambil dari Wayan Sudana, penelitian yaitu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa menggunakan model blended learning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran melalui blended learning
berbantuan aplikasi Google Classroom meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Ini yang pertama. Yang kedua saya ambil dari Jarod Guru SD Negeri Jeruk Sok-Sok, Kecamatan Bondowoso. Bahwasanya hasil belajar IPA dengan model pembelajaran blended learning menggunakan pada siswa kelas 6 SD menggunakan LMS Google Classroom dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA. Nah, ini adalah kerangka berpikir yang saya gunakan. Yang pertama, keadaan sekarang. Pembelajaran masih menggunakan cara yang lama, yaitu mencatat, merangkum, pemberian tugas. Diberikan melalui WhatsApp, grup kelas, atau melalui Google Classroom berupa file pembelajaran. Penyampaian materi hanya bersifat membaca buku yang sudah diberikan kepada para peserta didik ataupun berupa file baik dalam bentuk PDF, Word, ataupun JPG. Tidak adanya aktivitas pembelajaran yang ada hanya bersifat melihat kehadiran peserta didik membeli absensi saja, tanpa adanya tanya jawab dari grup WA maupun dari Google Classroom. Motivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran masih kurang, dan ini dilihat dari absensi siswa. Yang terakhir, ketidakpedulian akan belajar tepat waktu juga masih kurang. Nah, perlakuan, terapkan model pembelajaran blended learning dengan berbagai varian model, salah satunya adalah model web-centric course dan dibantu dengan tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan, pengaturan suhu tubuh untuk memastikan kesehatan pendidik dan peserta didik. Materi yang menarik dengan membuat video pembelajaran mengenai pembahasan satu materi. Peserta didik diwajibkan untuk mengamati video pembelajaran tersebut yang diunggah melalui YouTube ataupun video yang dikirim melalui Telegram Group. Penyampaian materi dibuat dengan video pembelajaran dan peserta didik memberikan simpulan dari materi yang ada. Setelah beberapa pertemuan menggunakan daring, maka pertemuan selanjutnya menggunakan sistem tatap muka dengan protokol kesehatan untuk menjelaskan secara rinci materi yang akan dibahas. Motivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran masih kurang. Pemberian motivasi dan stimulus kepada peserta didik yang rajin dan aktif dalam belajar dengan pemberian nilai tambah bagi peserta didik. Hasilnya adalah yang diharapkan pembelajaran akan berlangsung dengan baik apabila pendidik dan peserta didik saling memberikan perlakuan yang baik. Nah, ini dia adalah kerangka berpikirnya. Asumsi dan hipotesis. Asumsi, pembelajaran mengandung aktivitas dan pengalaman-pengalaman yang menghubungkan berbagai materi dari berbagai disiplin ilmu. Hipotesisnya, jika pada materi akuntansi bank dan akuntansi keuangan dilaksanakan sesuai dengan sintak model pembelajaran blended learning, maka keaktifan dan hasil belajar peserta didik meningkat. Yang kedua, jika pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan model web-centric course pada materi akuntansi bank dan akuntansi keuangan dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Bab 3, metode penelitian ada. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu tempat penelitian di SMK Negeri 1 Binjai. Alamannya Jalan Samanhudi, Kelurahan Binjai Satria, Kecamatan Binjai Kota. Nah, jadwal belajar pada mata pelajaran akuntansi dan keuangan mikro ini sebenarnya masih proses yang tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini tetap juga sama, yaitu Selasa, Rabu, dan Kamis. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 PKM. PKM adalah perbankan keuangan mikro yang berjumlah 33 orang, dan itu jumlahnya sudah pas karena kelas 10 ini saya lihat 33 orang. Ini adalah mekanisme dari penelitian. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan. Siklus yang pertama ada pengamat, refleksi, pelaksanaan. Setelah apabila siklus yang pertama tidak mengalami permasalahan, maka kita buat siklus yang kedua. Nah, ini saya buatkan adalah perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian. Rancangan penelitian. Nah, adapun kriteria yang digunakan menghentikan atau melanjutkan siklus penelitian ini dilihat dari aspek yang pertama, minimal 80% dari banyak subjek yang mengikuti pembelajaran mendapatkan nilai minimal 70
dari KKM. Yang kedua, pencapaian persentase waktu ideal aktivitas aktif siswa yang ditetapkan terdapat 4 dari 6 kriteria toleransi pencapaian waktu efektif pada aktivitas aktif siswa dalam pembelajaran dipenuhi. Yang ketiga, pencapaian persentase proses penyelesaian jawaban siswa dalam mengoneksikan akuntansi perbankan. Terdapat pastikan menjawab dengan kriteria minimal benar. Mungkin itu saja. Nah, kalau untuk link angket hasil belajar, ini udah saya buatkan ke Google Form. Ini nggak bisa pula ini. Ke Google Form, tapi di sini bisa saya Oke, ini adalah PP-nya. Oke. Ini adalah angket keaktifan belajar peserta didik. Saya buatkan seperti ini. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Muklis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kesepakatan awal kita bahwa di sesi pertama ini kita akan menampilkan 3 penampil, setelah itu akan ditanggapi oleh panelis. Untuk penampil kedua, Bapak Ibu, di sesi pertama kami persilakan kepada Ibu Warati SSI Oke. Saya stop dari dulu. SMKN 5 Konawe Selatan yang akan membawakan materi tentang meningkatkan keaktifan dan hasil belajar fisika, memanfaatkan media pembelajaran model bagi peserta didik kelas 10 TKJ SMKN 5 Konawe Selatan. Terlebih dahulu saya akan memberikan akses Ibu Warati, monitor Ibu. Ibu Warati, terlempar dari room. Enggak ada kok, ada. Ibu Warati, halo. Kalau Ibu terkendala, mungkin ditukar sama yang ketiga dulu aja. Oh ya, mungkin ada kendala ya. Ya, Apa kita terakhir ke Bu Wasrida, siap Bu Wasrida? Wasrida? Ya. Siap ya? Saya tukar dulu Siap, ya. Silakan Bu Wasrida dulu. Oke, silakan Bu Wasrida. Terima kasih. Nanti setelah ini ke Bu Warati. Iya, nanti kalau masih kendala kita tukar dulu ke yang keempat, nanti baru ini ya, Ya, baik. biar mengefisienkan waktu. Baik, untuk penampil kedua kami persilakan kepada Ibu Wasrida Andriani. Ibu berasal dari SMA 14 Bone, Provinsi Sulawesi Selatan yang akan membawakan materi peningkatan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran biologi dengan menggunakan Google Classroom. Kepada Ibu Asrida Andriani kami persilakan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Mulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mudah-mudahan hari ini kita semua bisa berdiskusi. Saya harapkan banyak masukan dari teman-teman terhadap proposal penelitian saya. Seperti dikatakan Pak Bambang, kita perlu bercermin dari cermin orang lain, menggunakan cermin orang lain untuk mengetahui kekurangan-kekurangan kita. Itulah yang latar belakangi saya juga untuk berani tunjuk diri tampil sebagai panelis, karena penasaran mungkin banyak kekurangan dari penelitian saya. Jadi saya sangat mengharapkan masukan dari dan kritikan dari teman serta penyimak. Ya, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu tentang peningkatan motivasi belajar peserta didik kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 14 Bone dengan menggunakan aplikasi Google Classroom.
Ya, terdiri dari beberapa bagian, yaitu pendahuluan yang cakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian ada kajian pustaka, yang mana kajian pustaka ini ada beberapa aspek yang kami Ibu Ibu Astria, mungkin suaranya bisa diperjelas sedikit ya, atau ditambah ya. iya. Misalkan Ibu tidak pakai mic, nggak bunyi ya, agak terganggu ya kalau coba lepas. Gimana Pak? Kedengaran? Iya kedengaran, nggak usah pakai, nggak usah pakai. Tidak usah pakai mic ya? Iya nggak usah langsung. Ya silakan Ibu. Ya, untuk kajian pustaka terdiri dari motivasi belajar, Google Classroom, analisis materi, dan kerangka pikir. Kemudian ada metode penelitian yang terdiri dari setting penelitian, desain penelitian, pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan indikator keberhasilan. Kita lihat yang melatar belakangi bab 1 pendahuluan. Hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini seperti yang disampaikan tadi Bu Eka, bahwa pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019 sungguh sangat mengkhawatirkan, dan pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan surat edaran yang diterbitkan di bulan Maret 2020 tentang kebijakan di dunia pendidikan, yaitu tentang belajar dari rumah, yang mana ada dua pilihan, yaitu pembelajaran jarak jauh melalui dalam jaringan ataupun di luar jaringan. Tentunya dengan adanya kebijakan ini berdampak bagi guru karena perbedaan penyampaian materi yang dari awalnya dengan tatap muka hingga harus meniadakan tatap muka, dan berdampak juga kepada siswa peserta didik dalam hal ini terhadap motivasi belajarnya. Motivasi belajar peserta didik selama pandemi ini berdasarkan pengalaman dari peneliti itu intensitas rendah dalam pengumpulan tugas selama mengajarkan mata pelajaran biologi di semester genap tahun 2020-2021. Ini juga merupakan salah satu indikator dari motivasi belajar, dan ini yang menjadi latar belakang kami untuk bagaimana bisa meningkatkan kembali motivasi belajar dari peserta didik, yang salah satunya memanfaatkan aplikasi yang banyak berseliweran di dunia pendidikan, yang sampai saat ini masih menjadi aplikasi yang umum digunakan di sekolah-sekolah, yaitu Google Classroom. Berdasarkan penelitian oleh Sugama dan Endah, itu 75% peserta didik setuju bahwa Google Classroom itu meningkatkan motivasi belajar mereka. Ini yang menjadi latar belakang sehingga kami mencoba menggunakan aplikasi Google Classroom untuk melihat motivasi belajar peserta didik. Adapun rumusan masalahnya, yaitu apakah penggunaan aplikasi Google Classroom dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 11 MIPA 1, dan tujuannya untuk mengetahui pengaruh penggunaan Google Classroom bagi peningkatan motivasi belajar peserta didik kelas 11 MIPA 1 pada mata pelajaran biologi. Adapun manfaat penelitian ini ada untuk peserta didik, itu dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang akan berkolerasi dengan peningkatan hasil belajarnya. Bagi guru, bisa mengasah kemampuan mengelola kelas agar pembelajaran biologi dapat berlangsung efektif dan menjadi sumber informasi bagi guru lain dalam penyerapan pembelajaran online.
Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan tentang peningkatan motivasi belajar dalam pembelajaran biologi di SMA Negeri 14 Bone. Kemudian untuk sekolah itu meningkatkan kualitas pendidikan, peserta didik, dan kemampuan. Sekarang kita masuk ke kajian pustaka. Motivasi belajar di sini ada beberapa hal yang kami berikan kajian, yaitu tentang pengertian. Ada pengertian dari beberapa ahli, namun kami simpulkan bahwa bisa motivasi belajar itu adalah usaha sadar ataupun tidak sadar dari seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk dapat merubah tingkah laku. Kemudian macam-macam motivasi itu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kemudian ada fungsi dari motivasi, ini ada beberapa, saya ambil beberapa saja. Itu dapat memberikan semangat, mengaktifkan, memusatkan perhatian, dan membantu memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian bentuk motivasi itu bisa berupa pemberian angka, bisa pemberian hadiah, menciptakan kompetisi, memberikan pujian, memperhatikan minat dan sikap dari peserta didik. Kemudian teknik-teknik motivasi bisa dengan pernyataan penghargaan secara verbal, menggunakan nilai ulangan sebagai pemacu keberhasilan, menimbulkan rasa ingin tahu, dan beberapa teknik yang lain. Lebih lengkapnya ada pada laporannya. Kemudian berikutnya itu indikator. Indikator motivasi belajar menurut Hansa Beuno itu ada beberapa, namun yang menjadi variabel penelitian kami yaitu indikator penelitian kami, yaitu ada beberapa, yang antaranya tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, senang mencari dan memecahkan masalah. Google Classroom, menurut Saharan, Google Classroom berguna dalam membantu proses belajar mengajar, mudah digunakan oleh guru dan peserta didik, serta bisa digunakan kapanpun dibutuhkan. Sebagai alat pedagogis kognitif untuk membantu mengubah proses pembelajaran yang berpusat dari guru atau teacher center menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa student center. Adapun manfaat dari Google Classroom yaitu penyiapannya mudah, hemat waktu, meningkatkan pengorganisasian, meningkatkan komunikasi, dan dananya terjangkau. Kelebihannya, guru dapat mengontrol bahkan lebih dari satu kelas sekaligus dan memudahkan akses siswa dan guru. Kekurangannya, hasil pengerjaan tugas lebih mudah dijiplak, tidak mudah bagi pengguna yang berasal dari perusahaan. Analisis materi. Pada penelitian ini ada Bade yang akan sampaikan, yaitu materi tentang sel dan materi tentang transportasi zat antar membran, yang mana materi tentang sel ini merupakan penjabaran dari kompetensi dasar 31 dimensi pengetahuan yang digunakan dikategorikan pada dimensi pengetahuan konseptual, faktual, dan prosedural. Ini ditinjau dari tujuan pembelajaran yang termaktub di RPP online. Kemudian ada pada transportasi zat antar membran merupakan penjabaran kompetensi dasar
32 dan 42. Dimensi pengetahuannya dikategorikan pada dimensi pengetahuan konseptual, faktual, prosedural, dan metakognitif. Rangka pikir, pembelajaran biologi di masa pandemi itu berakibat bagi peserta didik dan bagi guru. Bagi peserta didik yang sangat jelas dilihat itu adalah motivasi mereka dalam belajar. Selama ini motivasi mereka itu rendah dan menjadi tantangan bagi guru untuk bisa mencari solusi, bisa berinovasi, mengatasi masalah tersebut dengan salah satunya menggunakan proses pada pembelajaran biologi yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang dari tadinya rendah menjadi. Berikutnya adalah metodologi penelitian. Setting penelitian. Adapun subjek penelitian kami yaitu 32 peserta didik di 11 MIPA 1 yang terdiri dari 24 perempuan dan 8 laki-laki. Maaf, ini 8 laki-laki. Kemudian tempatnya di SMA 14 Bone dan waktunya itu pekan ke-4 Juli sampai pekan ke-3 Agustus 2021. Desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang mana model yang ditampilkan adalah model PPK Lewin, di mana terdiri atas tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi yang direncanakan berlangsung selama 2 siklus. Siklus pertama itu dilaksanakan selama 2 kali pertemuan dengan materi share, dan siklus kedua juga dilaksanakan selama 2 kali pertemuan dengan materi bioproses dalam share. Kemudian siklus kedua merupakan lanjutan dari perbaikan dari pelaksanaan siklus pertama. Kita lihat di sini siklus 1 dan 2 yang perencanaannya yaitu menyiapkan kelas online di Google Classroom, RPP, materi ajar, lembar observasi, angket, motivasi belajar. Kemudian pelaksanaannya, pembelajaran di Google Classroom selama 2 kali pertemuan dengan mengupload kompetensi dasar, IPK, materi ajar, LKPD, dan angket motivasi. Pengamatan atau observasi dilakukan oleh observer pada saat pelaksanaan penelitian dan pemberian angket online ke peserta didik di pertemuan kedua setiap siklus. Kemudian refleksi, guru beserta observer merefleksikan kegiatan pembelajaran dan motivasi belajar serta merumuskan tindakan baru di siklus kedua. Pengumpulan data yang digunakan adalah berupa instrumen observasi dan angket. Observasi dilakukan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar peserta didik dengan menggunakan Google Classroom, dengan mengamati proses pembelajaran peserta didik di Google Classroom. Kemudian angket yang digunakan dalam penelitian ini diisi langsung oleh responden atau peserta didik dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercantum yang diupload di Google Classroom dan Google Form. Kemudian lembar observasi disusun sesuai dengan pedoman observasi, yang mana kisi-kisi pedomannya yaitu berdasarkan indikator yang tadi kami sudah tetapkan. Untuk lembar observasi dari observer itu ada aktivitas dan rajin
tekun menghadapi tugas, senang mencari dan menyelesaikan masalah, serta selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin. Ini diharapkan nanti bisa diamati di classroom selama dalam pembelajaran berlangsung. Kemudian lembar angket berbentuk checklist dengan skor dan merujuk pada kisi-kisi itu ada 20 nomor yang harus ditanggapi oleh responden. Indikatornya adalah tekun menghadapi tugas, sulit menghadapi kesulitan, lebih senang memperjuangkan diri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, serta senang mencari dan memecahkan masalah. Ini ada 20 pertanyaan. Kemudian data hasil kuesioner akan dianalisis secara statistik deskriptif, yang mana hasil angket itu dianalisis dengan cara menjumlahkan skor kriteria, kemudian dikalikan dengan jumlah item pertanyaan dan jumlah responden, totalnya itu dikali 100%, sehingga nanti berdasarkan pada kategori presentasi skor yang diperoleh dikategorikan dalam 4 level, yaitu sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Pengumpulan data ya, pengumpulan data observasi dengan mengamati proses pembelajaran dan langsung responden mengisi angket. Indikator keberhasilan. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila rata-rata hasil angket dan lembar observasi menunjukkan bahwa peningkatan motivasi belajar menggunakan Google Classroom pada mata pelajaran biologi dalam kategori baik. Jika kriteria tersebut telah dipenuhi, berarti penghentian pada siklus penelitian dan penelitian dinyatakan berhasil. Saya kira sampai di situ pemaparan dari proposal penelitian saya kembalikan ke Pak Mavis. Terima kasih kepada Ibu Asti Dangkriani dari SMA 14 Bone. Luar biasa penampilannya, Ibu. Selanjutnya kita ke Ibu Warati. Belum siap ya? Sudah siap, Bu Warati? Saya tes dulu Pak ya. Ya, siap-siap. Kalau nggak siap berarti Bu Nia nanti. Oh, itu sudah siap. Oh, itu sudah siap. Siapa yang siap? Ibu Warati lagi share Oh, konten. baik, berarti Bu Nia sabar ya. Oke. Ya, siap. Silakan. Oke, sudah tampil Bu Warati. Saya persilakan ya untuk penampil ke yang ketiga Sekali. itu kami persilakan kepada Ibu Warati SSI yang akan mengangkat sebuah tema menarik, yaitu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar fisika dengan memanfaatkan media pembelajaran model bagi peserta didik kelas 10 TKJ SMKN 5 Konawe Selatan tahun pelajaran 2021-2022. Kepada Ibu Warati SSI kami persilakan yang hormat. Silakan Ibu. Waduh, saya kok tidak tampil ini. Sudah tampil Tunggu sini, Pak ya. Sudah tampil di sini. Saya tidak tampil Pak. Iya, gitu ya. Aduh, Ibu kalau lagi share screen yang tampil adalah PPT Ibu. masalahnya Bu yang ada ini justru yang tampil peserta bukan yang muncul PPT. Oh, di kami sih kelihatan. Iya, tadi sudah Mungkin- tampil, Bu. Mungkin Ibu lihat dari PPT Ibu aja, nggak apa-apa. Nggak bisa juga di-minimize. Coba stop dulu, Bu. Coba stop dulu, baru share lagi.
Oh, iya, iya. Oh, iya. Kalau misalnya terkendala itu Bu, kamera Ibu dimatikan dulu supaya tidak berbagi sinyal. Tadi sudah bagus Bu, sudah kelihatan. Tinggal di apply aja, di jalankan. Di slideshow. Yes, let's go. Tertutup lagi. Oh, kalau Tertutup. begitu Bu Nia dulu Sebentar, nanti sebentar, Bu ya. kalau sekali lagi Ibu terkendala, Pak Muklis nanti di sesi keempat Pak Oh, tertutup. Muklis yang Mungkin yang menanya tulisan di atasnya ya, ada tulisan tulisannya. saja. Sekarang Ini enggak Silakan, muncul, silakan, justru Bu. peserta yang muncul, Pak. Bagaimana Bu? Apa tertutup bagaimana? Ini mungkin nanti Pak, Justru yang tampilan di Bu, monitor laptop saya peserta. Oh, peserta. gini aja Bu, mungkin nanti begini. Bu filenya dikirim ke Bu Umi, Bu, buka dari Bu Umi aja nanti. Enggak, ke Pak Muklis aja. Soalnya punya saya ini laptopnya. Jadi Ibu nanti dibantu sama Pak Muklis di sesi keempat. Sekarang Bu Nia dulu ya. Oh iya ya, nanti saya bantu Ya. setelah di sesi Nanti kedua. sesi keempat dibantu sama Pak Muklis untuk tampilannya Ibu ya. Ibu yang ibu tinggal bicara, saya share. Iya. Ya, sekarang Bu Nia dulu ya Bu ya. Kita pindah ke Bu Nia dulu ya. Filenya dikirim ke Pak Mulis dulu Bu. Sudah ada. Ya, sudah Sekarang Bu Nia dulu. Ya. Bu Nia silakan. Silakan, Ibu Bu Nia. kita geser ke sesi 4 ya Bu ya. Iya. Ya, nggak apa-apa Bu. Baik, Tenang Bu. untuk penampil ketiga di sesi pertama kami serahkan kepada Ibu Nia Kurniati yang akan mengambil sebuah tema yaitu upaya meningkatkan kemampuan literasi matematis materi matriks dengan menggunakan live worksheet pada siswa kelas 11 SMA 20 Bandung tahun pelajaran 2021-2022. Kepada Ibu Nia Kurniati kami persilahkan. Ini klik share ya, klik share terus. Iya, PPT-nya dibuka dulu lalu klik share Bu. Ya, terus ke share ya, oke share. Iya. Tapi di sini munculnya gini ya. Tutup yang di atas Bu, yang bagian atas, yang klik di atasnya tanda silang itu atas, coba lihat ke atas. Tanda silang di atas. Ya itu, di atas orang menangis itu. Nah, ini yang tampil yang emoji. Enggak, dia tertutup sama dengan saya itu. Dia coba ditutup yang di atas, Bu, ada di atas. Yang di Microsoft itu ya. Coba jangan. Yang di terus Microsoft itu. Di Microsoft yang warna putih pojok kanan atas. Iya, pojok kanan atas. Di Microsoft yang ada gambar nice itu. Yang dua emoji. Ada gambar ketik di atasnya. Ini, yang ini tengah. tanda silang di atas emoji 2 itu. Tanda silang. Ya, itu ya. Itu pintar. Oh, terus tapi kok jadi kecil saya penampilannya ini? PPT Ibu belum muncul, Bu. Iya, tapi tadi udah saya share kok. Stop sharing dulu aja, stop sharing. Sharing. Ya, coba terulang. Buka PPT-nya. Buka dulu PPT-nya. PPT-nya diklik ya. Buka, terus ya. ke share. Ya, share. Ya udah. Ini ya. Terus ini tuh ada yang kecil. Apa yang kecilnya, Bu? Udah. Tunggu. Belum. Yang kecilnya, Bu. Udah, Bu. Nah, udah sip, Bu. Tinggal di slideshow, Bu. Ini yang ini ya. Nah, ya yang itu. Ibu jangan tegang, nyantai aja ya. Silakan Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini proposal saya ini ya, PPT saya berjudul upaya meningkatkan kemampuan literasi matematis materi matrik dengan menggunakan live worksheet pada siswa kelas 11 SMA Negeri 20 Bandung tahun pelajaran 2021-2022. Ini latar belakang masalahnya. Salah satu manfaat matematika adalah nggak kelihatan sih ya. Untuk belajar memecahkan setiap permasalahan yang hadir dalam kehidupannya. Selama ini pembelajaran matematika di SMA Negeri 20 Bandung meningkatkan kemampuan literasi matematis.
Soal-soal yang disajikan perlu menggambarkan tentang masalah kehidupan sehari-hari yang mampu meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa tersebut. Berikutnya saya hubungkan dengan masalah pembelajaran daring, maka perlu diupayakan suatu pembelajaran yang dengan bantuan suatu media pembelajaran, yaitu saya coba di sini adalah dengan menggunakan live worksheet, ya, live worksheet seperti itu. Ini kenapa saya mengambil uang literasi matematis, karena berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 juga mengungkapkan bahwa perumusan tujuan pendidikan matematika ternyata sudah mengacu kepada literasi matematik ya. Dan selama ini di 20 kita belum soal-soal yang disajikan itu belum menggambarkan tentang literasi matematis ya. Makanya kenapa saya mengambil tentang literasi matematis. Nah, ini rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah pembelajaran matematika dengan berbantuan live worksheet pada pembahasan matrik di kelas 11 dapat meningkatkan kemampuan literasi matematis peserta didik? Nah, yang pertama. Yang kedua, bagaimana gambaran penggunaan live worksheet dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa? Nah, ini tujuan penelitiannya. Pertama, untuk mengetahui kemampuan literasi matematis siswa materi matrik berbantuan live worksheet. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana keaktifan belajar siswa dengan menggunakan live worksheet. Nah, ini manfaat penelitiannya. Yang pertama, bagi siswa, memberikan stimulus dalam meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa, sehingga meningkatkan prestasi belajar matematika siswa dan menumbuhkan sikap menghargai matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bagi guru, memperkaya wawasan sehingga meningkatkan profesionalisme guru matematika dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi sekolah, memperoleh panduan inovatif pembelajaran dengan berbantuan live worksheet dapat digunakan untuk kelas-kelas lainnya. Nah, ini kajian pustakannya. Di sini yang saya tulis hanya yang mengenai worksheetnya ya. Sedangkan tentang literasinya akan saya bacakan aja ya dari sini. Ini saya kutip dari laporan PISA tahun 2012 adalah kemampuan individu untuk literasi matematika adalah kemampuan individu untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Nah, itu menurut laporan PISA 2013. Terus menghadapi permasalahan yang berikutnya adalah tentang live worksheet-nya, itu dihubungkan dengan yang sekarang kita pembelajaran secara daring, membuat guru harus mencari pengajaran yang dilakukan secara asinkronus atau kapanpun. Di pembelajaran yang interaktif, worksheet yang dapat digunakan secara asinkronus sehingga siswa dapat mengerjakannya kapanpun dikala kondisi stabil. Worksheet yang dimaksud adalah liveworksheet.com. Live worksheet memungkinkan kita mengubah lembar kerja tradisional yang bisa dicetak menjadi lembaran latihan online interaktif dengan koreksi diri yang disebut dengan interaktif worksheet. Nah, ini kerangka berpikirnya. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, dan lembar kerja atau LKPD, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Berikutnya, siswa diberi pemberian tugas terstruktur, pemberian tugas tersebut untuk mendorong peserta didik agar aktif mandiri tanpa bantuan guru terlebih dahulu. Nah, berikutnya, mengumpulkan informasi dari berbagai teman dan dari guru melalui tanya jawab. Di sini keaktifan peserta didik mempelajari materi semakin ditemukan dan dikuatkan ya. Nah, yang terakhir baru penerapan pembelajaran dengan live worksheet. Dengan penerapan pembelajaran dengan live worksheet diharapkan terjadi pembelajaran yang bermakna, keaktifan peserta didik semakin meningkat. Akhirnya bila diberi tes kemampuan literasi matematis, peserta didik akan lebih baik hasil yang diperolehnya. Itu kerangka berpikirnya. Berikutnya adalah penelitian yang relevan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tasyanti
kawan-kawan tahun 2018, penelitiannya yang berjudul Analisis Kemampuan Literasi Matematika berdasarkan kecerdasan emosional siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe grup investigation. Dan di sini beliau menyimpulkan bahwa pelajaran kooperatif tipe grup investigation dapat berkualitas bagi siswa dengan kecerdasan emosional tinggi, sedang dan rendah sesuai dengan kemampuannya terhadap pemecahan soal literasi matematika. Kedua, penelitian dilakukan oleh Ika Triani dan Zainuri Masku tahun 2018 dalam yang berjudul Kemampuan Literasi Matematis Siswa ditinjau dari kecerdasan emosional pada pembelajaran CPS berbantuan hand-on activity. Di sini ya menyimpulkan bahwa siswa yang memiliki kecerdasan emosional rendah dan sedang belum menguasai komponen-komponen literasi matematika, sedangkan siswa yang kecerdasan emosional tinggi sudah menguasai komponen-komponen literasi matematika. Yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Rosalia Hera Novitasari Aryadi Wijaya tahun 2018. Penelitiannya berjudul Mathematical Literacy of Senior High School Student in Yogyakarta. Dan mereka menyimpulkan bahwa temuan penelitian menunjukkan bahwa literasi matematika siswa SMA di Yogyakarta berada dalam kategori sangat rendah. Literasi matematika siswa SMA termasuk dalam kategori rendah, dan untuk indikator lainnya termasuk dalam kategori sangat rendah. Dan yang keempat adalah yang dilakukan, yang dilakukan Fatimatul Hikmiyah 2021. Ini penelitiannya berjudul Implementasi Web Live Worksheet berbasis Problem Based Learning dalam pembelajaran matematika. Dia menyimpulkan bahwa implementasi Web Live Worksheet berbasis Problem Based Learning atau PBL mampu meningkatkan aktivitas peserta didik pada pembelajaran matematika dalam jaringan dengan rata-rata keaktifan peserta didik sebesar 84%. Selain itu, kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik sebagian besar atau 76,92% terletak pada kategori sangat baik. Itu penelitian yang relevannya. Nah, ini berikutnya adalah metode penelitian. Ini ada penelitian, ada PPK. Ini diambil 2 siklus ya. Seperti ini, siklus pertama ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berikutnya, siklus juga sama, ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, setting penelitiannya adalah siswa SMA Negeri 20 Bandung, yang diambil adalah siswa kelas 11. Kenapa saya di sini tidak ditentukan kelas berapanya, siswa kelas 11 berapa, karena hari ini untuk tahun ajaran baru ya, jadi belum tahu yang diambil kelas 11 mana gitu. Jadi saya masih ambilnya kelas siswa kelas 11 aja. Terus ini prosedur penelitiannya, penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus, setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Nah, ini teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data yang sama untuk kemampuan literasinya terdiri diambil ada soal yang berupa yang dapat mengukur tingkat kemampuan literasi matematika siswa melalui LKPD Live Worksheet. Terus ini karena pembelajaran masih daring, jadi untuk mengetahui apakah persoalan pembelajaran Live Worksheet itu dapat mengatasi pembelajaran secara daring, maka dilakukan dengan observasi ya. Dan berikutnya adalah untuk pengumpulan data keaktifan siswa dilakukan dengan wawancara. Itu pengumpulan datanya. Ini desain penelitiannya tadi sudah dibuka di depan. Nah, ini analisisnya, analisis datanya untuk aktivitas itu kita menggunakan rumus persen aktivitas sama dengan jumlah tiap kategori aktivitas per jumlah seluruh kategori aktivitas kali 100%. Terus untuk mengetahui data penelitian hasil belajar itu diperoleh dari hasil tes formatif atau subsumatif dengan rumus rata-rata nilai sama dengan sigma atau sigma nilai seluruh siswa per sigma siswa. Sigma ini jumlah ya, jumlah nilai seluruh siswa dibagi jumlah siswa. Nah, ini juga masih analisis. Daya serap siswanya adalah
sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor ideal kali 100%. Terus untuk mengetahui dari 100 kelas itu ada jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih besar sama dengan 75%, anak KKM-nya 75 ya, dibagi seluruh jumlah seluruh siswa kali 100%. Nah ini data penelitiannya seperti ini. Penelitian judul sekitar Juli, pembuatan proposal ini bab 1 sampai 3 ini Juli, terus persiapan hasil penelitian Juli Agustus, proses pembelajaran itu sekitar Agustus ya, terus pengumpulan data dan hasil data Agustus, dan terakhir pelaporan adalah September. Sekian paparan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk di tanggapan dari panelis. Untuk kesempatan pertama kami serahkan kepada Pak Bambang selaku panelis sekaligus pembimbing. Pada Pak Bambang kami silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Mulis. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah memanfaatkan walaupun ini belum bisa menunjukkan semua teman-teman sudah punya karya, tapi dari apa yang sudah dipaparkan ini, yang jelas di luar ekspektasi saya. Kalau ternyata teman-teman ini sudah mahir sebenarnya Pak Mulis. Bahkan ada yang sudah siap dengan instrumennya segala. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan PTK ini, terkadang kalau kita melihat literasi, literatur tentang PTK, banyak sekali pemahaman-pemahaman atau kajian-kajian yang terkadang satu sama lain itu tidak saling sinkron satu sama lain. Nah, untuk itu kita selaraskan dulu bahwa memang saat ini PTK kan banyak dilakukan oleh kita-kita selaku guru di sekolah. Tapi buku-buku literasi yang kita gunakan, yang kita baca tentang PTK, banyak yang disusun berdasarkan konsep atau teori-teori dari sisi keilmuan para dosen di dunia kampus. Nah, sehingga kajiannya pun menjadi sedikit berbeda tolak ukurnya. Nah, sebenarnya ada beberapa dari teman-teman yang tampil tiga ini. Saya hanya mau menggarisbawahi yang pertama terkait dengan judul. Kemudian dari judul di situ Bapak dan Ibu kita bisa melihat ada yang namanya variabel penelitian. Nah, jumlah variabel penelitian itulah yang menunjukkan jumlah rumusan masalah yang akan bisa kita buat. Dari jumlah rumusan masalah, itu akan sinkron juga dengan jumlah tujuan. Ya. Dan nanti di ending akhirnya akan selaras pula dengan kesimpulannya. Jadi, kalau kesimpulan di akhir nanti ada 3, itu bersumber dari rumusan masalahnya ada 3. Rumusan masalah yang 3 ini menjadi tujuan dari penelitian kita. Rumusan masalah yang 3 ini itu berdasarkan dari judul, di mana dalam judul memuat 3 variabel. Saya ambil contoh dari teman-teman ini yang sudah tampil 3 orang ini. Bu Eka tadi memunculkan tentang aktivitas, hasil belajar, kemudian blended learning. Nah, yang ketiga inilah yang namanya variabel. Jadi variabel yang muncul itu ada tentang aktivitas, tentang hasil, kemudian dilakukan dengan menggunakan metode atau model blended learning. Nah, kalau di Bu Asrida tadi itu muncul 2 variabel, yaitu hanya motivasi dengan Google Classroom. Enggak masalah 2 atau 3. Kemudian dari Bu Nia itu memunculkan tentang kemampuan literasi, 1 variabel, dan variabel yang satunya tentang live worksheet-nya. Jadi ada 2. Nah, kalau dirunut lebih lanjut, maka jumlah variabel inilah yang akan menjadi jumlah rumusan masalah. Itu terkait dengan bab 1-nya.
Di bab 2, Bapak dan Ibu akan melakukan kajian pustakanya. Apa yang dikaji? Yang paling utama yang dikaji adalah yang masuk kategori variabel dalam penelitian kita. Jadi kalaupun ada analisis materi, kemudian memunculkan konten materi, ini tidak wajib. Konten materi itu nggak wajib. Bahkan tidak dimunculkan pun nggak apa-apa. Karena apa? Di RPP sudah muncul apa saja bahan atau konten materinya. Jadi kalau kita memasukkan tentang analisis materi, arahkan pada karakteristik materinya. Bagaimana sifat materinya? Abstrak atau konkretkah materinya? Kalau abstrak, pendekatan seperti apa yang harus kita lakukan? Kalau konkret, bagaimana realisasi? Nah, ini terkait dengan kajian pustakanya. Nah, di samping variabel-variabel tadi, di kajian pustaka ada satu lagi yang perlu ditambahkan. Apa itu? Hasil penelitian yang relevan. Nah, terkait dengan hasil penelitian yang relevan, jika Bapak dan Ibu, tadi sempat saya lihat ada Bu Eka, kalau nggak salah tadi, memunculkan kajian hasil penelitian yang relevan itu lumayan banyak. Jika hasil penelitian yang relevan lebih dari satu, maka kita bisa menggunakan, misalkan ada 2 atau 3 yang relatif sama, kita hanya bisa menyebutkan ketiga-tiganya hanya menyebutkan siapa yang melakukan, terkait dengan apa, langsung di kesimpulannya sama. Jadi tidak perlu dipaparkan satu demi satu. Ini untuk mengefektifkan agar jumlah lembar yang kita atau jumlah kata atau jumlah ketebalan laporan nanti tidak terlalu banyak juga. Nah, kemudian terkait juga dengan kajian teori, biasanya kita Bapak dan Ibu merujuk pada pendapat para pakar. Nah, kalau kita merujuk pada pendapat para pakar, tidak usah terlalu banyak pakar yang kita rujuk. Kenapa? Kalau terlalu banyak juga, nanti akhirnya akan menjadi bias dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, sebaiknya cari pendapat pakar yang pendapatnya hampir sejalan dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, terakhir masih terkait dengan kajian teori ini, ada satu Bapak dan Ibu yang saya perhatikan. Dari ketiga penyaji ini, kajian teorinya belum sampai pada merujuk pada operasional yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu selaku peneliti. Contoh, tadi Bu Nia itu mengangkat tentang kemampuan literasi. Banyak sekali kajian-kajian yang ditulis tentang kemampuan literasi, baik menurut pakar maupun menurut hasil penelitian. Tapi belum tertuang di dalam tulisan tersebut kemampuan literasi yang bagaimana yang akan Ibu lakukan penelitiannya. Nah, ini harus diperjelas. Kalaupun seandainya kita dapatkan kemampuan literasi itu misalkan sampai ada 6, 7 dan selebihnya, namun kita hanya menggunakan 3, maka itulah yang harus kita definisikan secara operasional terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Mungkin dari setelah menyajikan kajian-kajian atau pendapat-pendapat pakar, ditambahkan satu lagi paragraf yang menyatakan dari pendapat di atas dalam penelitian ini dilakukan terkait dengan kemampuan literasi itu berupa apa-apa itu dipaparkan lagi sesuai dengan apa yang menjadi rencana kita. Jadi ini yang saya dapatkan tadi kurang. Kemudian sedikit untuk Bunia, tadi di judul tentang kemampuan literasi. Tapi ekor-ekornya tadi yang dilakukan adalah aktivitas dan hasil belajar. Nah, ini tidak konsisten dengan judul. Judulnya kemampuan literasi, tetapi
Dalam analisa datanya itu yang dilakukan adalah aktivitas dan hasil belajar. Kalau memang yang hendak dilakukan adalah aktivitas dan hasil belajar, maka alangkah baiknya kemampuan literasi yang dimaksud itu di judul itu diganti saja dengan aktivitas dan hasil belajar. Nah, namun jika yang dimaksud adalah kemampuan literasi berupa aktivitas dan hasil belajar, maka ini harus dituangkan dalam kajian pustakanya terkait dengan kemampuan literasi yang dimaksud dalam penelitian Bapak dan Ibu itu tuh apa. Nah, ini yang harus diutarakan. Sekali lagi, PTK ini bukan untuk kita Bapak dan Ibu, tapi PTK ini adalah bentuk dari publikasi ilmiah. Yang namanya publikasi lebih banyak buat orang ketimbang buat kita. Maka apapun yang disampaikan, pesan-pesan yang ada dalam kegiatan PTK kita, ini harus bisa bermakna bagi setiap orang yang melakukan PTK berdasarkan rujukan kita. Dan terakhir Bapak dan Ibu, masalah di metodologi Bapak dan Ibu bisa memangkas atau meringkas juga beberapa sub bab. Biasanya ada tempat, ada waktu, ada subjek, itu cukup digabung menjadi satu, menjadi setting penelitian. Dan itu bisa ditulis dalam satu paragraf saja. Misal penelitian ini dilakukan di sekolah ini, pada siswa ini, di tahun ajaran ini, yang akan diterapkan mulai bulan sekian sampai sekian dengan jumlah siswa sekian orang. Nah, ini sudah jelas setting subjeknya, setting waktunya, maupun setting tempatnya sudah baku langsung menjadi satu paragraf. Nah, sehingga Bapak dan Ibu tidak harus menulis terlalu banyak. Terkadang tulisan yang banyak, sekali lagi PTK itu sifatnya publikasi ilmiah. Bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Maka kita sebaiknya menyajikan PTK seefektif mungkin, semudah mungkin, terutama mudah dipahami oleh orang lain. Demikian sedikit tambahan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan menambah cara berpikir kita untuk penyempurnaan PTK lebih lanjut. Saya kembalikan Pak Muhlis, silakan. Baik Pak Bambang, saya ingin menambahkan sedikit dari tampilan dari sisi lain dari 3 penampil ini. Yang pertama untuk Ibu Eka Lestari, sangat menarik materinya. Cuma saya ingin begini ya, tadi Ibu Lestari mengatakan bahwa di judulnya ini mengatakan melalui model pembelajaran blended learning. Blended learning ini kan luas sekali, kalau tidak salah Bapak Ibu. Kalau saya sarankan di blended learning ini, ambil satu metode di blended learning, karena blended learning itu luas sekali. Hanya banyak, bisa melalui video, bisa melalui macam-macam. Sehingga kalau misalkan kita mau menyimpulkan blended learning-nya itu harus banyak metode yang digunakan di PTK. Jadi kalau saya sarankan tadi kan waktu mengutip kalau tidak salah mengatakan Jarod itu mengatakan dia sudah memilih satu model, yaitu Google Classroom, atau memilih sesuatu. Itu ada tadi di beberapa kajian pustaka itu. Kalau blended learning ini terlalu meluas. Kemudian berikutnya ke Ibu Asrida Anggriani, saya hanya menyoroti sedikit tentang penentuan indikator. Kalau menurut tadi saya dengar itu di Ibu Asriani mengatakan salah satu indikatornya adalah tekun dan ulet menghadapi kesulitan. Jadi mungkin Ibu Asrida harus berhati-hati dalam memilih indikator ini supaya tidak multitafsir, apalagi menggunakan kata-kata ulet menghadapi kesulitan. Memang ya, ada sesuatu hal yang mungkin agak multitafsir. Kemudian yang terakhir, betul yang dikatakan Ibu Pak Bambang di Ibu Nia Kurniati bahwa judulnya agak seksi, saya rasa bagus sebenarnya. Karena rata-rata kan orang biasa mengatakan di judul itu meningkatkan motivasi, meningkatkan keaktifan. Tapi Ibu Nia Kurniati ini mengangkat sebuah judul seksi, yaitu meningkatkan kemampuan literasi. Itu agak seksi judulnya. Literasi matematis. Jadi sehingga kajiannya ini harus jelas yang mana yang dimaksud di sini literasi matematis, harus lebih fokus pada saat membahas di kajian pustaka, indikator dan sebagainya. Mungkin hanya ini tambahan Pak Bambang.
Iya, iya, iya betul Pak. Saya tambah juga tadi sampai saya ingat, ya kembali lagi, jadi titik lemah dari ketiga proposal ini, belum memunculkan definisi Iya, operasional betul. apa yang Bapak dan Ibu lakukan pada saat penelitian nanti. Nah, definisi operasional itu Bapak dan Ibu bisa munculkan setelah kajian menurut pakar-pakar, menurut pendapat-pendapat, tapi Bapak dan Ibu tinggal tambah satu paragraf. Satu paragraf aja. Yang dimaksud dalam penelitian ini apa? Nah itu. Yang model tadi blended learning katanya Pak Muhlis kan banyak sekali bentuknya. Nah itu tinggal ditekankan saja. Yang dimaksud dalam penelitian ini blended learning-nya menggunakan ini. Syukur-syukur kalau Bapak dan Ibu bisa menuangkan dalam bentuk langkah-langkah pembelajaran, tindak pembelajaran terkait dengan model yang Bapak Ibu hendaki. Tapi kalaupun belum terbayang sintaknya, minimal Bapak dan Ibu bisa menunjukkan, ini loh yang akan saya lakukan. Nah, gitu juga tadi tentang indikator tadi. Nah, itu memang betul harus hati-hati. Bapak dan Ibu menentukan indikator, itu bukan sekarang masalahnya. Masalahnya setelah yang hari ini, setelah yang saat ini, Bapak dan Ibu membuat instrumennya bagaimana? Kalau sudah muncul indikator, akan muncul di instrumennya. Nah, itu Betul. yang sebenarnya. Oke, Bapak dan Ibu, sip, tetap semangat. Iya, ya. Baik, baik, baik. Mohon maaf teman-teman dari peserta, setelah kita akan buka sesi pertanyaan dari sesi tanggapan dari peserta setelah di sesi kedua. Kami akan masuk Ya. di sesi kedua. Terima kasih untuk 3 orang penyaji yang pertama ini. Untuk selanjutnya kami akan menuju ke Ibu Dewi Insani. Monitor Ibu Dewi. Bu Dewi, kalau minta terakhir Pak karena baru pulang. Bu siapa tadi? Coba Ditampilin saya tes. Oh, coba Ini Bu siapa? Rati, coba tes lagi. Saya tes ya, Pak. Iya, ya, siap, siap. Kalau tidak saya akan bantu share screen. Oh, Bu, ya. Silakan, Bu. Kalau nanti terkendala biar Pak Muklis yang membantu ya, Bu. Ya, coba Nanti Ibu tinggal ngomong aja. Pak bantuannya. Kasih kenal gangguan jaringan. Ibu jangan menyalakan kamera supaya tidak berbagi kuota ya antara share dengan kameranya. Iya, ya sudah dimatikan dari tadi ya. Kalau terkendala nggak apa-apa. Minta bantuannya Pak Mulis mungkin bisa di-sharekan Pak Muklis aja yang sharekan ya. Iya. Pak Guru sambil minum. Lanjut. Nah, oke. Silakan Ibu Pak Muklis di slideshow mungkin biar agak besar. Kalau Pak Muklisnya udah besar, biar PPT-nya yang agak besar. Pak Guru bagus-bagus ya. Pak, next Pak langsung munculkan judulnya. Bagus. Ini nambah wawasan saya juga nih. Saya punya koleksi judul banyak jadinya. Ya, Pak Mulis terima kasih. senyum-senyum dulu. Ya, Pak. Lanjut. Silakan, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bambang, Ibu Mi dan Pak Mulis. Adapun judul proposal PTK saya adalah peningkatan keaktifan dan hasil belajar fisika dengan memanfaatkan media pembelajaran Moodle bagi peserta didik kelas 10 TKJ SMKN 5 Pondok Selatan tahun pelajaran 2021-2022. Next. Lanjut, Pak. Ya, latar belakangi proposal ini adalah perubahan paradigma pembelajaran yang berorientasi kepada guru menjadi pembelajaran yang berorientasi kepada siswa, di mana tidak lagi memposisikan siswa sebagai objek belajar, namun sebaliknya siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Kemudian, berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya di SMK 5 Konawe Selatan,
Pembelajaran masih berpusat pada guru dan belum memanfaatkan media pembelajaran secara optimal. Akibatnya, rendah pemahaman siswa dalam menerima materi, sedikitnya siswa yang mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan pendapat, siswa cenderung pasif, dan kurangnya keterlibatan siswa secara langsung. Kemudian media pembelajaran yang sering digunakan itu e-learning. Salah satu contohnya itu ada Moodle. Moodle adalah sistem manajemen pembelajaran yang berguna dan fleksibel dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer yang memungkinkan pengguna, dalam hal ini siswa, untuk menjadi pembelajar aktif karena dapat disisipkan gambar, halaman web, kuis, dan animasi. Harapan kami tahun ajaran baru ini sudah bisa tatap muka secara normal. Jadi model yang akan saya gunakan adalah offline, di mana guru dan siswa hanya bisa mengakses jika berada di jangkauan intranet sekolah. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah yang pertama, apakah media pembelajaran model ini dapat meningkatkan keaktifan belajar pada materi besaran dan satuan untuk siswa kelas 10 TKJ SMKN 5 Konawe Selatan. Kemudian yang kedua, apakah media pembelajaran model dapat meningkatkan hasil belajar fisika bagi siswa kelas 10 TKJ SMKN 5 Konawe Selatan tahun pelajaran 2021? Dan yang ketiga, bagaimanakah penggunaan media pembelajaran model dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa? Next. Untuk tujuan penelitian, untuk mengetahui apakah media pembelajaran model dapat meningkatkan keaktifan belajar fisika pada materi besaran dan satuan bagi siswa kelas 10 TKJ SMKN 5 Konawe Selatan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah media pembelajaran model dapat meningkatkan hasil belajar fisika pada materi besaran dan satuan bagi siswa kelas 10 TKJ SMKN 5 Konawe Selatan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimanakah gambaran penggunaan media pembelajaran model dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Lanjut. Manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, untuk guru. Manfaatnya membantu guru memperbaiki mutu pendidikan, kemudian meningkatkan profesionalisme dan rasa percaya diri guru, kemudian memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Sedangkan manfaat untuk siswa, meningkatkan hasil belajar siswa dan membuat siswa menjadi berkualitas. Manfaat untuk sekolah, meningkatkan mutu sekolah secara keseluruhan dan meningkatkan kualitas pembelajaran kelas. Untuk kajian pustaka, yang pertama tentang aktivitas belajar. Menurut Hamalik tahun 2012, aktivitas belajar adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung untuk membangun dan menciptakan pemikirannya dalam mendapatkan hasil yang dicapai menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian hasil belajar. Menurut Anas tahun 2005, hasil belajar itu terdiri dari 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor yang saling berkaitan untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Kemudian media pembelajaran, menurut Setiorini dan kawan-kawan tahun 2016, media pembelajaran adalah alat untuk menyampaikan pesan sehingga mampu mengurangi verbalisme dan proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Nah, kemudian untuk meningkatkan keaktifan, terlalu cepat, Pak. Nah, untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa, bisa kita manfaatkan fitur-fitur yang ada pada Moodle. Kalau tidak salah ada lebih dari 10.
Tapi di sini saya hanya menampilkan 5 fitur saja karena ini yang sering saya gunakan pada saat proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu assignment, di mana guru dapat memberikan tugas yang mengharuskan siswa mengirim kembali tugas yang diberikan itu seperti esai, laporan, dan lain-lain. Guru juga bisa melihat dan menilai tugas yang telah dikirim oleh siswa. Kemudian chat, pada bagian ini setiap peserta didik dapat berdiskusi secara real-time via web. Kemudian forum, siswa dan guru dapat berinteraksi satu sama lain secara real-time. Ini semacam diskusi. Kemudian quiz, di sini ada beberapa jenis soal yang bisa kita input, bisa berupa multiple choice, true false, dan pertanyaan jawaban singkat. Di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut itu akan tersimpan di bank soal yang bisa kita pakai kembali. Kemudian file atau folder, pada fitur ini biasanya saya menginput ringkasan materi atau video tentang langkah-langkah percobaan jika materinya itu tentang eksperimen. Kerangka berpikir pada kondisi awal di mana guru belum menggunakan media ini, aktivitas dan hasil belajar siswa itu rendah. Kemudian diperlukan tindakan di mana guru sudah menggunakan dan mengoptimalkan media model pada siklus 1, karena ini sasarannya untuk kelas 10, di mana mereka belum paham tentang media ini, jadi penggunaannya itu masih secara berkelompok. Kemudian pada siklus kedua, sudah diperkenalkan fitur-fitur yang ada pada model itu, maka penggunaannya ini bisa dilakukan secara individu, yang kita harapkan bisa meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Untuk penelitiannya, ini akan dilakukan di SMK Negeri 5 Konawe Selatan, yang diperkirakan itu bulan Juli sampai Agustus. Sedangkan subjeknya siswa kelas 10 TKJ tahun pelajaran 2021-2022 dengan siswa perkiraan sebanyak 36 orang. Adapun desain penelitian ini dirancang berlangsung selama 2 siklus, di mana setiap siklus minimal 2 kali pertemuan. Adapun langkah-langkah pada setiap siklus itu terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Masing-masing tahapan yang ada pada setiap siklus, yang pertama itu perencanaan, guru menyusun RPP dan LKPD, lembar observasi aktivitas guru dan psikomotor peserta didik, kemudian menyusun soal tes yang akan diberikan pada setiap akhir siklus. Kemudian tindakan, guru menyampaikan pembelajaran berdasarkan RPP yang dilakukan dengan memberikan tes awal, lanjut dengan memberikan perlakuan dengan menerapkan media model secara kelompok dan individu. Kemudian lanjut observasi. Dorang pengamat atau rekan sejawat diminta bantuannya untuk mengisi lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas belajar peserta didik. Kemudian tahap yang terakhir refleksi, guru beserta 2 orang pengamat itu mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan untuk melihat apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, atau dipertahankan. Pengumpulan data, teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari observasi, tes, dan praktek, sehingga instrumen yang dibutuhkan nanti itu berupa lembar observasi, lembar penilaian kognitif untuk pengetahuan, lembar penilaian psikomotor untuk keterampilan, dan lembar penilaian afektif untuk sikap. Adapun lembar tes yang digunakan itu berupa soal pilihan ganda. Kemudian lembar observasi itu untuk yang diisi oleh pengamat, berisi aktivitas oleh guru dan aktivitas oleh peserta didik.
Analisis data yang digunakan ada 4. Yang pertama, data tes untuk pengetahuan, yaitu berupa soal pilihan ganda. Kemudian data observasi ini yang akan diisi oleh observer, terdiri dari 2, yaitu untuk aktivitas belajar peserta didik dan lembar aktivitas guru. Kemudian penilaian psikomotor untuk keterampilan ini ada 4 aspek yang akan dinilai, yaitu menggunakan alat dan bahan, berperan aktif selama kegiatan, melakukan pengamatan secara akurat dan benar, serta mengatur kembali alat dan bahan. Kemudian penilaian afektif terdiri dari 4 aspek, yaitu kerjasama, rasa ingin tahu, menjadi pendengar yang baik, dan komunikatif. Untuk teknik analisis data, yang pertama data tes, persamaan yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata siswa, jumlah nilai rata-rata siswa dibagi dengan jumlah nilai siswa dibagi dengan jumlah siswa. Kemudian untuk ketuntasan belajar, secara individu siswa dikatakan tuntas jika mendapat nilai lebih besar sama dengan 70. Kemudian secara klasikal, ketuntasan belajar berhasil jika mencapai nilai lebih besar sama dengan 85%. Ini diperoleh dari persamaan jumlah siswa yang tuntas dibagi jumlah siswa keseluruhan dikali 100%. Kemudian standar deviasi dan daya serap klasikal bisa dilihat Bapak Ibu. Kemudian untuk analisis data observasi aktivitas belajar peserta didik, ini terdiri dari 11 item yang akan diamati. Di sini saya tidak tampilkan item-itemnya, di mana skor tertinggi itu diberi nilai 3, skor terendah 1, sehingga ditotalkan itu 36. Kisaran nilainya ini sudah ada rumusnya. Sama halnya pada analisis data observasi aktivitas guru terdiri dari 11 item juga, di mana skor tertinggi itu 3 dan skor terendah 1. Untuk penilaian analisis data penilaian afektif, ini digunakan untuk mengetahui sikap peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Tadi sudah disebutkan terdiri dari 4 item, yaitu kerjasama, rasa ingin tahu, komunikasi, di mana skor tertinggi itu 3 dan skor terendah 1. Kisaran nilainya sudah ada persamaan yang ada di tampilan layar monitor. Kemudian untuk analisis data penilaian psikomotor, juga terdiri dari 4 item, di mana setiap item itu skor tertinggi 3 dan skor terendah 1. Persamaan yang digunakan sama pada penilaian efektif. Masih ada Pak di belakang. Kembali Pak, kembali. Ya, kemudian indikator kinerja. Proses belajar dalam penilaian ini dikatakan berhasil jika mencapai 3 ketuntasan. Yang pertama, hasil belajar dari siklus 1 dan siklus 2 mengalami peningkatan. Yang kedua, keaktifan peserta didik meningkat setiap siklus, di mana aktivitas belajar peserta didik pada siklus 2 lebih besar dari siklus 1. Kemudian yang ketiga, daya serap klasikal peserta didik meningkat dari siklus 1 sampai siklus 2. Ya, demikian apa yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih, sangat luar biasa pemaparannya. Selanjutnya kami serahkan kepada penampil terakhir, yaitu Ibu Dewi. Ibu Dewi monitor. Ibu Dewi. Oke, siap. Ya, siap, Pak. Baik, silakan Bu. Suara, ya. Silakan nih Bu, share screen dulu.
Silakan. Oke, sebentar, Pak. Mau saya matikan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini, perkenankan saya akan memaparkan proposal yang akan saya ajukan, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Tuban dengan menggunakan media pembelajaran Meteor dan Roket pada materi listrik statis. Oke, adapun yang melatar belakangi judul yang kami sampaikan ya, sebenarnya pembelajaran ini adalah kami desain untuk pembelajaran ketika tatap muka ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat tatap muka itu memang terkadang pembelajaran itu terasa membosankan. Kemudian hasil belajar yang tidak tuntas, selanjutnya juga kadang masih ada pembelajaran yang teacher center ya. Dan yang berikutnya adalah pembelajarannya tidak menyebabkan anak berpikir kritis. Oke. Permasalahan yang kami ajukan yang pertama adalah bagaimanakah peningkatan ketuntasan belajar fisika kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Tuban dengan menggunakan media pembelajaran PMR. PMR itu adalah singkatan dari permainan Meteor dan yang ketiga, bagaimanakah respon siswa dengan digunakannya media pembelajaran PMR atau permainan Meteor dan Roket di kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Tuban. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan ketuntasan belajar kelas 12 MIPA SMA 1 Tuban melalui penggunaan media pembelajaran PMR atau permainan Meteor dan Roket. Yang kedua adalah mendeskripsikan respons siswa dengan penggunaan media pembelajaran PMR atau permainan Meteor dan Roket di kelas 12 MIPA SMA 1 Tuban. Ya. Manfaat penelitian yang kami harapkan bagi siswa adalah meningkatnya ketuntasan belajar fisika. Kemudian juga siswa mempunyai pengalaman belajar yang bervariasi dengan kegiatan pembelajaran fisika sebelumnya. Untuk kajian pustaka, ya, kami mengangkat tentang ketuntasan belajar siswa dari beberapa pendapat yang kami kutip, ya, kami simpulkan di mana belajar tuntas merupakan sistem belajar. Saya ulangi, belajar tuntas merupakan sistem belajar mengajar yang direncanakan sedemikian rupa sehingga kelompok siswa yang besar atau pengajaran klasikal dapat menguasai bahan pelajaran secara tuntas sesuai dengan ada yang akan gunakan itu sebenarnya adalah berbentuk permainan. Jadi ini jenis atau serupa dengan pula dan ya. Tetapi kami modifikasi untuk yang ular itu kan biasanya arahnya turun, itu kami beri nama Meteor, sedangkan untuk yang tangga arahnya naik kami beri nama Roket ya. Jadi ini permainan ini kami sesuaikan dengan pembelajaran yang ada di fisika ya. Nah, yang salah satu makanya itu menjelaskan tentang gravitasi. Saya ulangi, jadi permainan ini sebenarnya adalah permainan modifikasi yang kita sesuaikan dengan materi di fisika. Kemudian pembelajaran ini game based learning, jadi artinya pembelajarannya berbasis permainan, di mana permainannya itu terdiri dari papan permainan, kemudian bidak, gardu, kartu ya. Untuk kartu ini ada 3 macam, yaitu kartu berwarna kuning, berwarna hijau, dan berwarna merah. Permainan ini diadakan secara kelompok. Ya. Harapannya dengan permainan ini siswa dihadapkan dapat belajar dengan ceria. Oke. Beberapa hasil penelitian yang kami gunakan itu adalah yang pertama adalah hasil penelitian Pak Bambang Setiawan tahun 2015, yaitu di mana kesimpulannya adalah melalui serangkaian uji coba dengan penggunaan permainan alat tangga fisika,
didapatkan beberapa yang positif berupa peningkatan kemampuan siswa dalam menjawab soal dan menyelesaikan bentuk unjuk rasa yang berdampak dengan peningkatan nilai hasil belajar. Yang kedua, yang dilakukan oleh Rifki Fatimah, yaitu adanya peningkatan aktivitas siswa pada pembelajaran kinematika melalui media pembelajaran ular tangga fisik. Ya, jadi memang untuk hasil penelitian ini masih menggunakan ular tangga, tapi kami modifikasi untuk permainan sejenis. Untuk skema langkah-langkah penelitian yang kami lakukan itu menggunakan siklus-siklus ya, jadi ada perencanaan, kemudian tindakan, kemudian refleksi, dan ini dilakukan dalam bentuk kalau 2 siklus sudah cukup, maka tidak kita lanjutkan sampai siklus yang ketiga. Untuk subjek dan tempat pelaksanaan rencananya akan kami lakukan di antara bulan Juli sampai Agustus, di mana subjeknya adalah siswa kelas 12 ya, dengan materi listrik statis. Ya. Untuk tempat penelitiannya di S1 Tuban. Ya, mohon maaf untuk pemaparan yang kami siapkan hanya sampai seperti itu. Jadi pada intinya proposal yang kami ajukan itu bisa dilakukan dalam pembelajaran yang langsung tatap muka ya, karena memang permainan yang digunakan itu membutuhkan permainan yang bertemu langsung. Ya. Saya kira sementara itu yang bisa kami paparkan. Mohon maaf jika sangat minim sekali ya Pak Bambang. Pak Mumpis, mohon maaf sebelumnya karena memang persiapan yang kami lakukan sangat sederhana. Terima kasih Bapak. Selamat akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Ini sudah ada 2 penampilan terakhir Pak Bambang. Jadi sebelum kita ke forum, kita ke Pak Bambang terlebih dahulu untuk menanggapi kedua peserta. Akan Pak Bambang. Oke, terima kasih. Kembali saya terkait dengan operasional dari variabel yang digunakan. Tadi Bu Warati itu mengangkat tentang keaktifan hasil belajar yang dikaitkan dengan penggunaan media model. Nah, kalau nggak salah tadi ada 11 item untuk keaktifan. Nah, ini yang maksud saya dengan operasional dari variabel yang digunakan. Di sini ada variabel aktivitas, ada 11 item. Nah, ini yang dimaksud dengan operasional itu dituangkan saja di bab kedua kajian tadi terkait dengan keaktifan. Jadi tinggal ditambahkan 1 paragraf itu yang menyatakan berdasarkan kajian atau berdasarkan pendapat di atas, tadi kan ada pendapat tentang keaktifan, maka dalam penelitian ini yang dikategorikan sebagai keaktifan itu meliputi, nah sebut semua aja 11 item itu. Nah itu yang dikatakan sebagai operasional tadi. Nah kemudian hasil belajar tadi sudah rinci juga. Nah, sudah saya dapatkan tentang operasionalnya hasil belajar tadi diangkat tentang dari ada 3 ranah, psikomotor, kemudian afektif dan kognitif. Sempat saya khawatir tadi, jangan-jangan hanya 1 yang dimaksud. Ternyata begitu dilihat di analisisnya, terlihat ketiga-tiganya itu dimunculkan. Nah ini sangat sangat bedalah dengan teman-teman yang lain.
rata-rata kita hanya mengambil satu variabel, satu komponen atau ranah hasil belajar, tapi Bu Warati ini langsung sekaligus tiga-tiganya, dan ketiga-tiganya sudah terbayang instrumen yang akan digunakan. Tadi terlihat dari paparan pada teknik pengolahan datanya. Nah, ini saya salut. Lanjutkan, Bu. Kemudian terkait dengan Bu Dewi, mungkin nanti juga ada teman-teman yang lain, coba perhatikan juga. Ini ada 2 variabel yang dimunculkan, yaitu hasil belajar dan permainan PMR tadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam menyusun rumusan masalah, ada baiknya rumusan itu kita arahkan pada 2 aspek. Yang pertama terkait dengan hasil capaian dari penelitian tersebut, dan yang kedua terkait dengan proses yang kita lakukan. Nah, kira-kira pertanyaan apa yang akan muncul yang akan menjawab tentang hasil penelitian? Nah, biasanya kata tanyanya itu dirujuk dengan kata apakah. Sementara kata bagaimana kecenderungannya lebih pada proses. Nah, seperti tadi yang Bu Dewi paparkan, itu menggunakan kata tanya bagaimana dengan 2 rumusan masalah. Nah, keduanya itu cenderung larinya pada proses semua, belum memunculkan pada hasil. Sementara tadi mengharapkan ada hasil penggunaan PMR, media PMR tadi dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, harus muncul satu pertanyaan, itu dijadikan rumusan masalah dengan kata apakah. Kalau saya konkretkan, apakah penggunaan media PMR dapat meningkatkan hasil belajar fisika dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan pada kesimpulan terkait dengan hasil. Nah, sementara pada prosesnya tinggal diarahkan bagaimana penggunaan media PMR dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, ini kecenderungan untuk proses. Kenapa ini dimunculkan Bapak dan Ibu? Yang pertama, terkait dengan hasil, itu memang orientasi penelitian kita. Sementara yang terkait dengan proses, itu kecenderungan kita dalam bentuk publikasi ilmiah, sehingga apa yang kita lakukan, teman-teman lain, guru-guru lain bisa mengikuti pula, dan tahu caranya seperti apa. Itu akan tergambar lewat pertanyaan proses tadi, yaitu bagaimana. Nah, kemudian terkait dengan kajian, Bapak dan Ibu, kajian pustaka, ini saya garis bawahi aja untuk semuanya. Kajian pustaka itu sebenarnya hanya ada 4 poin isinya. Yang pertama, hanya ada 3 poin isinya. Yang pertama, itu terkait dengan variabel. Jadi, misalkan tadi Bu Warati mengangkat tentang keaktifan dan hasil belajar yang terkait dengan penggunaan media model. Nah, artinya di sini ada 3 variabel, yaitu keaktifan, hasil belajar, dan media model. Maka, dalam kajiannya, ketiga variabel inilah yang akan dijadikan rujukan atau bahan kajiannya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Hasil penelitian. Hasil penelitian yang relevan ini, Bapak dan Ibu bisa munculkan sebagai sub-bab tersendiri, atau include pada yang pertama tadi, pada variabel-variabel penelitian tadi, bisa di-include-kan langsung. Misalkan terkait dengan hasil belajar langsung dimunculkan. Menurut pendapat si ini atau menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh si ini, itu langsung aja bisa di-include ke dalamnya. Dan yang terakhir adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini bisa Bapak dan Ibu sajikan dalam bentuk narasi, seperti tadi ada yang sudah menyampaikan tadi dalam bentuk narasi, bisa juga dalam bentuk skema atau bagan, seperti beberapa teman-teman kita yang sudah memberikan. Nah, itu. Dan terakhir mungkin terkait dengan kutipan. Nah, terkait dengan kutipan, Bapak dan Ibu dalam mengutip, itu tidak perlu mengutip secara utuh sumber kutipannya. Bagi yang pemilik kutipannya atau pemilik tulisannya atau bukunya, cukup mengambil nama belakangnya dan harus ada tahun terbitannya. Lengkapnya di mana? Lengkapnya ada di daftar pustaka.
Terakhir mungkin Bapak dan Ibu, ada saya perhatikan teman-teman yang sudah membuat draft bab 1, 2, 3 ini, yang menggunakan catatan kaki. Jadi Bapak dan Ibu, dalam laporan PTK tidak usah membuat catatan kaki. Tidak diperlukan catatan kaki. Mengapa? Catatan kaki itu merupakan ciri khas dari artikel ilmiah. Jadi model publikasi yang dijurnalkan dan sebagainya, atau publikasi di buku itu ada, tapi laporan penelitian, khususnya penelitian PTK ini tidak ada catatan kaki. Nah, kesulitannya juga terkadang Bapak dan Ibu, catatan kaki ini terkadang bersyukur buat teman-teman yang sudah mahir membuat catatan kaki. Tapi terkadang tadi ada beberapa yang masuk tugas Bapak dan Ibu, catatan kaki dikala saya memasukkan tambah tulisan, ternyata itu dibuatnya manual, akhirnya tergeser dengan sendiri catatan kakinya bukan lagi di kaki, akhirnya ada di badan lembaran, bukan di kaki lembaran lagi. Nah, itu Bapak dan Ibu, sedikit komentar dari saya, mudah-mudahan ini menambah wawasan Bapak dan Ibu. Yang jelas semuanya saya salut. Seandainya saya di badan saya ini ada 5 jempol, kelima jempolnya saya berikan buat Bapak dan Ibu, tapi saya hanya 4 jempol ya. Dan yang etis saya hanya bisa mengatakan 2 jempol saya ini. Nggak mungkin kaki saya perlihatkan ke Bapak dan Ibu. Kalau saya Terima tambah 2 kasih. jempol gimana? Boleh dong? Ya, silahkan aja. Apalagi buat teman-teman yang kebetulan jari jemarinya penuh dengan jempol, ya bagus lagi. Baik, Pak Bambang, terima kasih. Jadi kata kunci yang saya garis bawahi tadi, Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman baik yang sudah tampil maupun yang belum, yaitu ada satu kata kunci yang Bapak Bambang tadi garis bawahi, itu adalah kata kunci operasional ya. Yang jadi harus sinkron antara daftar pustaka dengan apa yang Bapak Ibu akan teliti di bulan Juli dan Agustus. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum mengerjakan tugas harus berhati-hati untuk menentukan variabel, kemudian kata kunci operasionalnya itu harus jelas apa yang akan kita teliti. Baik Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu 7 menit ya. Apa kita bisa buka akses 1-2 pertanyaan atau gimana Pak Bambang? Bisa. Tergantung Bu Umi yang menyediain room-nya. Bagaimana Bu? Tapi apa kita bisa membuka akses untuk teman-teman peserta Minta bertanya? Pak Bambang aja closing statement karena sudah terlalu larut. Oke. Baik. Silakan Pak Bambang sebelum kita closing statement. Oke, terakhir saya hanya bisa mengatakan satu kalimat. Untuk mencapai langkah sempurna harus dimulai dari langkah awal. Langkah demi langkah itu tentu akan mengantarkan kita pada langkah akhir dengan hasil yang lebih puas. Jadi, jangan berhenti di tengah jalan sebelum langkah itu memang berakhir di puncaknya. Lanjutkan Bapak dan Ibu, jangan berhenti hanya sampai di sini, tapi wujudkan PTK Bapak dan Ibu menjadi sebuah laporan yang sangat real dan bisa digunakan oleh teman-teman. Tetap semangat dan tetap berkarya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mohon maaf teman-teman sekalian karena waktu yang memisahkan kita. Segala sesuatu akan kita bahas di grup WA. Banyak teman-teman yang masih penasaran tentang PTK ini. Luar biasa. Kita akan berjumpa lusa Bapak Ibu di hari Sabtu tanggal 19 Juni. Akan ada 5 pemateri lagi akan membahas tentang materi-materi yang sangat menarik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Mufis dari Kota Makassar mengucapkan terima kasih Bapak Ibu, terutama teman-teman yang telah menjadi penyaji. Ada 5 orang guru hebat kita yang tampil malam ini, sangat luar biasa. Demikianlah, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Umi yang ada di Kota Bogor. Silakan teman. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Muklis, terima kasih Bapak Ibu para penyaji materi, terima kasih Bapak Ibu peserta yang sudah menonton. Kita akan ketemu lagi di hari Sabtu di jam yang sama di channel yang sama. Maaf jika banyak kesalahan, apalagi laptop saya tadi sempat hang, jadi live streaming agak telat.
Mohon maaf, mudah-mudahan hari Sabtu semua berjalan dengan lancar. Kita tutup room ini, kita ketemu lagi hari Sabtu. Saya Mitra Lestari dari Kota Bogor, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu please nggak foto bersama dulu? Kenapa? Nggak foto bersama dulu?